Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Kita bersyukur malam ini kita masih diberi Tuhan waktu untuk bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 85 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu malam ini Tuhan berikan kepada kami untuk dapat membaca dan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami, bahkan supaya dapat melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca malam ini, yaitu dari Mazmur 85, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Hidup dalam Kasih dan Keadilan Allah. Pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan bangsa Israel pada waktu mereka di dalam pembuangan di Babel. Tuhan telah mengampuni kesalahan umatnya dan menutupi segala dosa mereka. Dan Tuhan telah meredakan murkanya terhadap bangsa Israel. Tertulis di ayat 2 sampai dengan ayat 4. Melalui nas ini, pemazmur bersaksi bahwa kasih karunia Tuhan yang demikian besar telah disambut oleh umat manusia dengan kesetiaan mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya. Tuhan telah menunjukkan kebaikan dan menyediakan kelimpahan berkat bagi umat-Nya. Maka kita pun patut bersyukur dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Sebelum manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan telah menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan ternak untuk nanti menjadi kebutuhan umat manusia itu. Dan untuk itu juga bahwa telah diciptakan segala apa yang diperlukan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian tertulis di 2 Korintus 9 ayat 8. Allah akan selalu memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Tertulis di Filipi 4 ayat 19.
Kasih karunia yang paling berharga disediakan Tuhan Allah bagi kita umat manusia berdosa adalah kehidupan kekal bersama Dia di surga. Melalui pengorbanan Yesus yang telah rela mati disalibkan menggantikan kita umat manusia. Melalui pengorbanan Yesus itu, kita orang-orang yang berdosa, yang seogianya untuk mati disalibkan, menjadi terselamatkan. Tidak perlu menjalani hukuman maut itu. Utang dosa kita sudah dibayar lunas, ditebus Yesus di kayu salib itu. Atas kasih karunia yang begitu besar, bagaimana kita menyambutnya? Jawabnya, Tuhan menghendaki supaya kita hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Sebagaimana Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pemazmur juga sadar bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang maha adil, yaitu bahwa umat yang telah ditebusnya itu harus hidup dalam keadilan Tuhan, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup dalam keadilan Tuhan berarti hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan akan hidup dalam damai sejahtera. Sebagaimana firman Tuhan di Yesaya 32 ayat 7 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup dalam keadilan Tuhan dengan melaksanakan perintahnya juga berarti kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian tertulis di Yohanes 14 ayat 21. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Adil. Tuhan telah menyatakan kasih dan keadilannya di dunia ini dan di antara kita umat manusia. Sekarang, bagaimana kita merespon atau menyambut penyataan kasih dan keadilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Pertama, kita patut mengambil waktu untuk merenungkan berapa banyak kasih karunia Tuhan dan kelimpahan berkat-Nya yang telah kita terima setiap hari, yang telah kita nikmati setiap hari sejak kita lahir. Bahkan sejak dari orang tua kita sendiri. Karena berkat Tuhan kepada orang tua kita, itu juga menjadi menjalar, menjadi kita ikut menikmatinya. Bukan untuk kita bayar, tetapi supaya kita tahu bersyukur.
Karena hidup dari orang yang sudah menerima kelimpahan berkat dari Tuhan haruslah hidup yang bersyukur, tahu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Kedua, karena Allah adalah kasih, Dia telah pertama-tama mengasihi kita, maka kita pun haruslah hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Sebagaimana firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan demikian. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sikap saling mengasihi itu haruslah betul-betul kita tumbuhkan dan kita kembangkan di setiap persekutuan yang kita ikuti. Harus kita wujud nyatakan di setiap kehidupan persekutuan kita. Yang ketiga, melalui penebusan Yesus Kristus, kita menjadi dibenarkan dalam iman. Yang semula kita di bawah kutuk dosa, sekarang telah dibenarkan hidup dalam terang Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, melakukan hanya segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka sesuai dengan firman Tuhan di Roma 5 ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah mengajar kami untuk hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Ajar dan mampukan kami untuk juga hidup di dalam keadilan, melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu, melakukan semua perintah-Mu sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.